Sebelumnya, kita sudah membahas definisi dari perkalian titik yang diberikan oleh persamaan ini. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan membahas apa implikasi dari definisi ini terhadap sifat-sifat perkalian titik. Dan sifat-sifat yang akan kita bahas di video ini adalah sifat-sifat yang nantinya kita perlukan untuk memahami arti dari perkalian titik ini. Untuk merumuskan sifat yang pertama, perhatikan bahwa kalau vektor A kita dotkan dengan vektor A, maka berdasarkan definisi ini sama dengan komponen X vektor ini dikali komponen X vektor ini, yaitu AX dikali AX, ditambah komponen Y vektor ini dikali komponen Y vektor ini, yaitu AY dikali AY, ditambah komponen Z vektor ini dikali komponen Z vektor ini, yaitu AZ dikali AZ. Sehingga A dot A sama dengan AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambahkan dengan AZ kuadrat. Karena besar dari vektor A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat, maka ini tentu merupakan besar dari vektor A yang dikuadratkan. Dengan demikian, sifat pertama yang kita peroleh dari definisi perkalian titik ini adalah kalau vektor A didotkan dengan vektor A, atau kalau dua buah vektor yang sama kita dotkan, maka ini sama dengan besar dari vektor tersebut yang dikuadratkan. Sifat kedua yang perlu kita ketahui adalah kalau vektor B kita dotkan dengan vektor A, tentu berdasarkan definisi ini sama dengan komponen X vektor B dikali komponen X vektor A, yaitu BX dikali AX, ditambah komponen Y vektor B dikali komponen Y vektor A, yaitu BY dikali AY, ditambah komponen Z vektor B dikali komponen Z vektor A, yaitu BZ dikali AZ. Karena perkalian pada setiap suku ini merupakan perkalian biasa di mana sifat komutatif berlaku, tentu ini juga dapat kita tulis sebagai AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Dan perhatikan, ini adalah definisi dari A dot B. Dengan demikian, sifat kedua yang perlu kita ketahui adalah sifat komutatif berlaku pada perkalian titik, yaitu B dot A sama dengan A dot B. Sifat ketiga yang perlu kita ketahui adalah kalau vektor A kita dotkan dengan vektor B yang ditambahkan dengan vektor C, di mana vektor C kita definisikan sebagai vektor C sama dengan CXI ditambah CYJ ditambah CZK, maka ini dapat kita tulis sebagai vektor A sama dengan ini, kemudian ini didotkan dengan vektor B yang ditambahkan dengan vektor C. Dan berdasarkan aturan penjumlahan, kita mengetahui bahwa ini sama dengan komponen X-nya adalah BX ditambah CX, kemudian komponen Y-nya adalah BY ditambah CY, dan komponen Z-nya adalah BZ ditambah CZ. Berdasarkan definisi perkalian titik, kalau vektor ini didotkan dengan vektor ini, tentu ini sama dengan komponen X ini dikali komponen X ini, yaitu AX dikali BX ditambah CX, kemudian ini ditambahkan dengan komponen Y ini dikali komponen Y ini, yaitu AY dikali BY ditambah CY, kemudian ini ditambahkan dengan komponen Z ini dikali komponen Z ini, yaitu AZ dikali BZ ditambah CZ. Kemudian, ini tentu dapat kita jabarkan menjadi
AXBX ditambah AXCX ditambah AYBY ditambah AYCY ditambah AZBZ ditambah AZCZ. Dan perhatikan, ini dapat kita susun ulang menjadi ini ditambah ini ditambah ini. Kemudian ini ditambahkan dengan ini ditambah ini ditambah ini. Dan perhatikan bahwa ini merupakan definisi dari perkalian dot antara vektor A dan vektor B, yaitu A dot B. Kemudian ini tentu merupakan definisi dari perkalian titik antara vektor A dengan vektor C, yaitu A dot C. Dengan demikian, sifat ketiga dari perkalian titik ini adalah kalau vektor A didotkan dengan vektor B yang ditambahkan dengan vektor C, maka ini sama dengan vektor A dot vektor B ditambahkan dengan vektor A dot vektor C. Artinya, sifat distributif berlaku pada perkalian dot atau perkalian titik.